Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, cinta dan kasih sayangnya kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu tauhid yang dilaksanakan oleh TVRI Kalimantan Selatan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih seputar Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian hari ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya'illahi wa salihin wa syuhada wal muttaqin bi anna Allah al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini insyaallah mengenai nama Allah yang ke-98 atau Asmaul Husna yang ke-98, yaitu Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Ar-Rasyid, Allah yang maha memberi petunjuk, maha memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Atau ada juga yang mengartikan maha tepat dalam tindakannya. Maha tepat dalam tindakannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ar-Rasyid ini berasal dari kata rasyada yarsudu yang berarti memberi petunjuk. Tapi ada juga yang mengartikan mencapai kedewasaan. Memang para pemirsa, kata-kata rasyada ini memiliki makna yang cukup banyak. Demikian juga kata Ar-Rasyid, maksud saya kata Ar-Rasyid. Rasyada yarsudu. Sedangkan Ar-Rasyid itu adalah isim fa'ilnya. Ar-Rasyid punya arti yang cukup banyak. Misalnya begini, ada yang mengartikan Ar-Rasyid itu orang yang pandai. Atau orang yang berakal. Orang yang bijaksana. Orang yang cerdik. Jadi kalau ada yang orang pandai, orang yang berakal, atau orang bijaksana, atau orang cerdik, itu disebut dengan Rasyid atau Rasyid. Yang kedua, kata Ar-Rasyid juga diartikan orang yang memberikan petunjuk, bimbingan, tuntunan atau panduan. Jadi kalau ada orang memberikan bimbingan, tuntunan, panduan, atau memberikan petunjuk tentang sesuatu begini, itu disebut dengan Ar-Rasyid. Yang ketiga, ada yang mengartikan Ar-Rasyid itu ada orang yang tepat tindakannya. Jadi setiap tindakan yang dilakukan tepat dengan sasaran dan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Jadi tepat, itu disebut juga dengan Ar-Rasyid. Nah, ketika Ar-Rasyid itu sebagai nama Allah dan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu dari Asmaul Husna, nama Allah yang baik atau nama Allah yang indah. Lalu apa jadinya maksudnya? Tentu biasanya pemaknaan itu tidak terlepas juga dari makna asalnya, dari beberapa makna tadi.
Ya katakanlah seperti ini. Allah Ar-Rasyid itu berarti adalah Allah yang maha pandai. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha cerdik. Atau Allah yang maha memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Allah yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Allah yang maha tepat tindakannya. Jadi tindakan Allah Subhanahu wa taala itu maha tepat, tidak ada keliru dan tidak ada kesalahan sedikit juga pun. Apapun tindakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah ngatur perjalanan planet-planet, bagaimana bumi mengitari matahari, bagaimana bumi berputar di porosnya, bagaimana juga planet-planet yang lain itu berputar mengitari matahari, itu terus diatur oleh Allah Subhanahu dengan sangat tepat dan sangat akurat. Termasuk juga pergantian siang dan malam. Dengan putaran bumi tadi, maka terjadi pergantian siang dan malam. Dengan ketepatan itulah maka para pemirsa, Allah memberikan ilmu kepada manusia untuk bisa menghitung. Untuk menghitung hari, menghitung bulan, menghitung tahun, bahkan menghitung jam dan detik bisa dihitung di situ. Kenapa? Karena semuanya berjalan dengan tepat. Wa kullun fi falaqi yasbahun. Semuanya berjalan sesuai dengan rotasi dan edarnya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan Ar-Rasyid sebagai nama Allah atau nama Allah Ar-Rasyid dengan pengertian Allah yang maha tepat tindakannya, itu berarti tidak ada satupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak tepat atau yang tidak benar. Semuanya itu benar, semuanya tepat. Ar-Rasyid, karena Allah maha Rasyid. Imam Ghazali mengatakan Ar-Rasyid adalah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat. Jadi mengarahkan itu ke tujuan yang tepat. Ibarat kita ingin mentargetkan A, misalnya tepat seperti apa yang sudah ditargetkan atau disasar. Tanpa petunjuk, baik berupa pembenaran atau bimbingan dari siapapun. Jadi kalau Allah mengarahkan penanganan dan usaha apapun ke tujuan yang tepat, tidak ada yang memberikan bimbingan kepada Allah, tidak ada yang memberikan petunjuk kepada Tuhan, tidak ada juga yang membenarkan atau menuntun Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu dengan kekuasaan dan kekuatan yang Maha Esa sendiri. Tidak mungkin ada yang lain para pemirsa. Nah, itu jadi Ar-Rasyid adalah Allah yang mengarahkan penanganan dan usahanya kepada tujuan yang tepat tanpa petunjuk baik berupa pembenaran atau bimbingan dari siapapun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata Ar-Rasyid di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan sifat Allah memang eksplisit tidak disebutkan. Kita tidak menemukan dalam Al-Qur'an kata-kata Ar-Rasyid itu sebagai nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kata lain yang semakna dengan itu, yaitu Ar-Rusd. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada kata-kata qad tabayyana rusdu minal ghayy, yang diterjemahkan sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ar-rusd di sini adalah jalan yang benar.
Kemudian pada surah Al-Jin ayat 1 sampai dengan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya Allah Maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Jadi mattakhadha sahibata wala walada itu diterjemahkan Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kita dalam 3 ayat ini adalah pada ayat yang kedua, yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahadan. Di sini ada kata-kata arus, yahdi ila rusdi, yang diartikan yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi ada yahdi, ada arus, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi arus di sini diartikan jalan yang benar. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ar-rasyid itu berarti Tuhan tadi memberikan bimbingan petunjuk ke jalan yang benar. Karena arus sendiri tadi diterjemahkan sebagai jalan yang benar. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk, bimbingan, arahan atau tuntunan ke jalan yang benar, jalan yang diridainya. Hanya Allah Subhanahu wa taala ar-rasyid yang memberikan bimbingan dan petunjuk itu. Tapi kalau diartikan seperti tadi juga, Allah Subhanahu wa taala ar-rasyid adalah Allah yang tepat pada semua tindakannya, maka itu berarti diarahkan kepada semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diatur dengan sangat baik oleh Allah. Tindakan-tindakan Allah tidak ada satupun yang keliru, tidak ada satupun yang salah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah membicarakan tentang makna dari ar-rasyid sebagai sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa yang paling penting juga adalah bagaimana sikap kita dan ibroh atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari nama Allah ar-rasyid ini. Yang pertama, tentu saja para pemirsa, kita mengimani, kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah itu maha memberi petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar dan ke jalan yang diridainya. Dan setiap tindakan Allah, setiap perbuatan Allah, setiap apapun yang dilakukan Allah itu benar dan tepat, tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Yakinkan dulu, 100% kita yakinkan itu. Sehingga kita tidak pernah nanti menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perbuatan Allah itu yang keliru dan salah. Semuanya tepat tindakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang memberikan jalan lurus, menunjukkan jalan kemana kita harus mengarah, kemana kita melangkah, kemana kita menuju, juga adalah Allah ar-rasyid. Yakinkan itu. Nah, setelah keyakinan ini, maka yang kedua, seperti biasa para pemirsa, kita berdoa dan berusaha untuk selalu mendapatkan petunjuk, bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan. Dalam semua aspek kehidupan. Kita berharap bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya langkah kita, gerak kita, aktivitas kegiatan kita itu tidak menyimpang dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan hukum untuk kita. Orang mukallaf, orang balik berakal itu ada hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan. Apakah dia soal ibadat, apakah dia soal muamalat, apakah dia soal siasah, politik dan soal-soal yang lainnya. Sudah ada aturannya. Kita berdoa dan berusaha supaya kita mendapat petunjuk dari Allah, bisa mengaluri ketentuan-ketentuan Tuhan itu dengan baik dan benar, tanpa ada pelanggaran sekecil apapun yang menyebabkan kita berdosa dan
melakukan kesalahan. Yang ketiga para pemirsa, ini juga yang tadi sudah kita ungkapkan, tapi kita pertegas lagi di sini. Tidak pernah menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menakdirkan sesuatu kepada kita, Allah menetapkan sesuatu, walaupun misalnya, misalnya para pemirsa, tidak sesuai dengan keinginan kita, atau ada perasaan kurang nyaman di dalam hati kita, jangan pernah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kita ambil di sini. Karena Allah itu maha tepat tindakannya. Kalau ada sesuatu berarti salahnya ada pada diri kita sendiri. Kitalah yang berusaha melakukan perbaikan, insya Allah Allah pun akan memberikan anugerah besar kepada kita. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyalahkan Allah, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah itu maha adil, Allah maha bijaksana. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kemampuan dan kualitas diri kita, baik kemampuan keilmuan maupun keterampilan, agar kita juga bisa menjadi pembimbing umat ke arah yang benar atau ke jalan yang lurus. Jadi kita berusaha terus meningkatkan kemampuan kita, ilmu kita, mudah-mudahan bertambah dengan belajar dan terus belajar. Keterampilan kita diasah terus dan dilatih terus, sehingga kita betul-betul terampil, yang digunakan nanti untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia. Jadi kita juga ada tugas membimbing umat manusia, orang-orang lain ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Allah Ar-Rasyid memberikan bimbingan, kita juga memberikan bimbingan kepada orang lain, terutama yang menjadi tanggung jawab kita. Kita kan punya tanggung jawab ini, ada tanggung jawab dalam keluarga, tanggung jawab dalam masyarakat, bahkan ada tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita bisa melaksanakan tanggung jawab, atau kata orang amanah. Bagaimana supaya bisa dilakukan dengan baik? Kita memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan, kemudian keterampilan yang kita miliki, itu menjadi modal yang sangat besar nilainya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan ini. Jadi para pemirsa jangan lupa belajar dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin merasa betapa kurangnya kita. Jangan dikira makin banyak ilmu pengetahuan kita merasa makin alim, makin pintar. Justru kita merasa makin banyak yang belum kita ketahui. Akhirnya mendorong kita, memotivasi kita untuk memperdalam lagi pelajaran yang tidak pernah berhenti belajar. Soal teknisnya silakan macam-macam. Soal teknis belajar, yang penting belajar. Kemudian yang kelima, berusaha untuk cermat dan tepat di dalam setiap tindakan dan kegiatan. Jadi kalau Allah tadi Ar-Rasyid dimaknai sebagai Allah yang maha tepat tindakannya, kita pun juga berusaha dalam setiap aktivitas, dalam setiap tindakan itu dilakukan dengan cermat dan tepat. Tidak gampang memang melakukannya, tapi kita harus usahakan. Paling tidak berusaha dulu lah, atau paling sedikit nih, ada tekad keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sambil terus diperjuangkan, diusahakan. Insya Allah kita mendapatkan irsyad dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan itu. Tapi kalau bagi para pemirsa, Bapak dan Ibu sudah terbiasa teliti, terbiasa cermat, terbiasa tepat dalam setiap tindakan kegiatan,
bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu artinya kita sudah mendapatkan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, berusaha. Sehingga setiap aktivitas kita, kegiatan kita, tindakan-tindakan kita itu tidak ada yang keliru atau tidak ada yang salah. Bahwa manusia itu tempatnya salah dan hilap, iya. Tapi usaha untuk bisa tidak salah dan hilap juga harus dilakukan. Jangan kita mengatakan kalau salah ya memang manusia tempatnya salah dan hilap. Mahalu hatta wan nisan. Selalu seperti itu alasannya. Ini alasan yang tidak bijaksana. Benar manusia itu tempatnya salah dan hilap. Benar bahwa manusia itu sering membuat kesalahan. Tapi berusaha maksimal untuk tidak salah. Itu juga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tepat tindakannya, seharusnya kita juga berusaha supaya tepat tindakannya. Walaupun tentu pasti tidak seperti Allah, karena kita bukan Tuhan. Berusaha. Kemudian yang terakhir, yang keenam, selalu berusaha melakukan perbaikan atas segala kesalahan dan tampil sebagai orang yang terbaik. Ya tadi kita sudah katakan, kesalahan mungkin saja terjadi, kekeliruan mungkin saja terjadi, karena manusia memang seperti itu. Tapi kita berusaha secara maksimal untuk melakukan perbaikan terus, tidak pernah berhenti, perbaiki. Bahwa nanti tiba-tiba salah lagi, itu sudah alami, sunnatullah seperti itu. Tapi kita cepat memperbaikinya, sama dengan orang bertobat kepada Allah. Begitu melakukan dosa, langsung bertobat kepada Allah. Tapi tiba-tiba berdosa lagi, ya bertobat lagi. Alhamdulillah kalau bisa tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali, alhamdulillah. Tapi kan tiap hari kita ini selalu aja dibayang-bayangi oleh hal-hal yang membuat kita berdosa pada Allah. Sama dengan kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang bahkan kita sudah sangat hati-hati, sangat cermat, sangat waspada, masih ada saja yang salah. Karena itu sifat manusia seperti itu. Yang penting jangan sengaja membuat kesalahan. Itu yang paling penting. Jangan sengaja membuat kesalahan atau jangan sengaja berbuat yang salah. Kalau kita sengaja berbuat salah, itu salah besar. Bahwa kita berbuat sesuatu kemudian tersalah, itu adalah alami. Kita perbaiki terus. Sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik dari pada hari ini. Selalu menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa melakukan perbaikan dan kita tampil sebagai orang yang terbaik, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita para pemirsa, seperti biasa kita ingin lihat manfaat apa yang bisa kita dapatkan kalau kita berzikir dengan nama Allah Ar-Rasyid. Di halaman 89 kitab Senjata Mukmin, Kiai Haji Husain Qadri di Martapura itu menulis, Ar-Rasyid maknanya yang memberi petunjuk akan hambanya. Ar-Rasyid artinya maknanya kata beliau yang memberi petunjuk akan hambanya. Khasiatnya barang siapa mengekali berzikir dengan dia seperti dikatanya, Ya Rasyid, Ya Rasyid, Ya Rasyid, tiap-tiap lepas sembahyang Isya. Ini para pemirsa ingatlah, sesudah sembahyang Isya 100 kali. Jadi setelah sholat Isya selesai, kita membaca Ya Rasyid, Ya Rasyid, Ya Rasyid, Ya Rasyid 100 kali. Insya Allah diterima segala amalnya. Insya Allah diterima segala amalnya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah diterima amal itu masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sudah beramal, kita sudah berbuat kebajikan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak faktor yang menyebabkan amal manusia tidak diterima Allah. Nah, sekarang kita berusaha secara maksimal menghilangkan faktor-faktor itu. Kita berusaha agar amalnya kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berdoa supaya diterima amal tersebut. Nah, antara lain kita berzikir dengan membaca Ya Rasyid, Ya Rasyid, Ya Rasyid 100 kali sesudah sholat Isya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama-sama kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, petunjuk dan jalan yang benar kepada kita sehingga kita dalam mengharungi kehidupan ini
selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min sulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftahna ababal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.